Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjidil mu'azzam wa hadana li tariqil Islam wa manna 'alaina bi irsali mahz zalam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa ala jami' ummatihi alladzina nalu fadlullah bil iman. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita melaksanakan pembacaan Maulid Habsyi, dan kebetulan ini memang bulan Rabiul Awal, sekaligus kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang berkumpul model seperti ini, kalau menurut pengarang Habsyi, Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, kata beliau, jam'iyatul maulid jam'iyatun masyhudah. Perkumpulan maulid itu adalah perkumpulan yang disaksikan. Disaksikan siapa? Kalimat selanjutnya, wal habibu sallallahu alaihi wasallam la syukka annahu khadirun. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak diragukan sedikit jua pun bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hadir. Berarti orang yang hadir dari Maulid Nabi disaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tadi kata beliau di awal, jam'iyatul maulid jam'iyatun masyhudah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak sedikit pun diragukan bahwasanya beliau itu hadir. Wa ahlul basair ba yarawnahu ayyana. Dan orang-orang yang punya basirah, orang-orang yang tingkatan atas, orang-orang aulia, itu benar-benar bayarawnahu, mereka benar-benar melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyana, dengan mata. Mungkin saya pernah cerita ketika haul Syekh Saman Al-Madani, biasanya itu habib-habib dari Jawa itu banyak yang datang ketika Abah Guru Sekumpul itu masih hidup. Dan mereka biasanya ngumpulnya di Cempaka. Di Cempaka itu ada aula, ada rumah 4 biji sama. Saya sudah ke situ karena memang penjaga rumah beliau yang di Cempaka itu namanya Muhammad Qahir, dan itu kawan saya. Jadi saya bisa ke Cempaka itu. Nah, di situ ada aula yang terbuka. Kalau kita kan tertutup terbuka. Nah, mereka mengadakanlah Maulid Nabi. Biasanya Kiai Haji Abdul Syukur, pimpinan kami Darussalam itu, karena beliau tua dan beliau memang orangnya nggak macam-macam. Beliau itu orangnya tenang. Beliau itu tidak seperti kita kalau salaman nyorong tangan. Beliau itu kalau salaman begitu cepat. Tidak mau dicium tangannya. Tapi karena kita itu tiap hari di sana, gak sekali-sekali kita dapat. Kita sudah tahu juga bahwasanya beliau cepat, kita cepat juga. Nah, tapi yang jadi patokan kita, suatu saat beliau bergoyang. Biasanya tenang begini, maulidan, ini bergoyang. Ketika sudah selesai maulid, ditanya. Biasanya tenang, kok sekarang kayaknya bahagia betul, berjoget. Beliau tua sudah. Kata beliau, bagaimana aku tidak berjoget? Orang aku lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjoget juga. Maksud berjoget itu bukan menari kayak perempuan ya. Hukum berjoget itu kalau kita melihat di fikih, boleh asal jogetnya joget laki-laki. Orang kan kalau bahagia, mana ada orang bahagia itu begini? Ada orang bahagia begini? Itu enggak bahagia. Bahagia itu kelihatan. Raut mukanya ada senyum duluan. Kepala bergoyang gitu kan. Nah, itu menikmati.
Tinggal menikmatinya itu apa yang dinikmati gitu ya. Kalau orang pencinta dangdut ya dangdut. Kalau kita kan bukan. Kita pencinta salawat gitu ya. Nah, ini tenang betul orang bersalawatan. Ada juga yang teliur. Nah, jadi boleh kalau ditanya bolehkah? Boleh. Nah, itu yang tadi wa ahlul basair kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, orang-orang yang punya basirah, punya hati yang bersih, orang-orang yang makamnya tinggi, bayarawnahu ayyana, mereka itu benar-benar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara nyata. Ada salah seorang ulama, nama beliau Abul Abbas Al-Mursi. Beliau bertanya kepada murid-muridnya, "Idza qara'tumus salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hal tasma'una jawaban Nabi?" Ketika kalian mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, apakah kalian mendengar jawaban dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bilang Waalaikumsalam? Pernah enggak kira-kira? Assalamu alayka ya Rasulullah misalnya. Lalu kamu mendengar, Waalaikumsalam ya Inap katanya. Atau Waalaikumsalam ya Ajat. Belum ya? Nah, jadi sama. Murid-murid beliau, Abul Abbas Al-Mursi itu bilang, La nasma'u jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami enggak pernah lagi mendengar jawaban Nabi langsung. Nah, lalu kata beliau, Ubku alal qulubi mahjubah. Hendaklah kalian menangis atas hati-hati kalian yang terhijab. Munka itu berarti hati kalian itu rigat masih. Kada kawa mendengar. Berarti kita seberatan rigat kada. Ada apa-apa juga. Memang kelas kita ini lain kelasnya wali. Wah, jarak aku ini wali, alhamdulillah. Mana aku belum, Bang. Aku ini hanya membaca aja. Tapi mungkin bidang walinya yang lain ya. Kita tidak tahu. Orang biasa bisa jadi wali. Orang yang mungkin kelihatannya, kita nggak tahu itu urusannya Allah. Kalau ibadahnya bagus, hatinya bagus, nggak ada tujuan sedikit pun untuk mengejar dunia, nggak ada iri hati dengan manusia yang lain, boleh jadi walaupun ibadahnya cuma sembahyang, itu bisa jadi aulia tuh, kita nggak tahu. Berbaik sangka nggak jadi masalah, itu malah dianjurkan. Nah, tapi ketika itu kata Abul Abbas Al-Mursi, amun kayak itu kalian harus menangis. Kenapa? Atas hati-hati kalian yang terdinding masih. Hati kalian itu belum. Kalau tadi kan wa ahlul basair. Basair itu kan berarti ini. Nah, kalau kita kan belum. Nah, lalu kata beliau, aku wallahi inni idza tajabtu bin nabi sallallahu alaihi wasallam sa'atan minal laili awin nahar ma adattu minal muslimin. Demi Allah, seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhijab bagiku walaupun cuma 1 jam saja, baik itu siang ataupun malam, maka kalau Nabi terhijab dari aku 1 jam, ma'adattu minal muslimin, aku kadang menganggap diriku ini sebagai orang Islam. Pun kita, anak ada Islam umuran, jangan. Tapi percaya aja dengan orang-orang soleh tadi. Apa tadi? Ketika kita duduk di majelis maulid, maka di sana kita dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja dah. Mun hendak pina melihat kalau pina takabur pulang. Wah, ini kamu melihat tadi malam, melihat. Ada. Aku aja jar serangannya melihat. Muncul pulang takabur, mungkin itu lebih baik kada melihat tapi tawadhu daripada ikam melihat misalnya tapi takabur. Jangan-jangan yang dilihat bukan Nabi Muhammad itu. Karena kalau Nabi Muhammad kada mungkin lagi lawan orang yang takabur.
Yang dielangin Nabi Muhammad itu pasti orang yang tawadhu. Nah, tapi itulah yang jadi patokan majelis maulid itu seperti itu. Jadi kalau sudah tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW hadir, maka orang-orang dahulu itu bagus. Kalau bersalawatnya tuh bagus. Tadi jar boleh begoyang. Begoyang itu tetap bagus juga. Orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu begoyang. Kalau kita melihat di dalam kitab Ihya itu kesyajarah yang ditiup oleh angin kencang. Jadi kalau pohon ditiup oleh angin kencang, itu ke ini, makanya ada orang berzikir. Ada apa-apa. Kalau orang di sekumpul itu kadang-kadang mereka yang benasit itu berijazah tuh. Nah, kalau kita empat melihat aja beberapa kesekumpul empat juga kayak ini. Di hati dulu kiri kemana orang begitu. Kalau kita salah, orang ke sini kita ke situ bahantup kepala. Tapi tidak apa-apa. Itu bukan berarti kada beradab ya. Oh ya, orang wajar aja memang bergerak seperti itu. Jadi boleh-boleh dan bagus. Karena memang sebagaimana kita ketahui sendiri, memang orang bersalawat lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tuh luar biasa. Maka kalau maulid, memperingati maulid dihadir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira manfaatnya luar biasa enggak? Bah, kalau usah ditanya lagi. Orang dilihat Nabi itu luar biasa. Orang bahagia dengan maulid Nabi itu juga luar biasa. Itu yang sebetulnya sudah sering sebetulnya kita bahas. Ada salah seorang Al-Hafiz Syamsuddin Muhammad Ibnu Nasir Ad-Damaski. Berarti orang Damaskus. Tapi dimulai di situ dengan Al-Hafiz. Kalau kita melihat di usul hadis, hafiz itu man hafiza mi'ata alfi hadisin matnan wasanadan. Orang yang hafal 100.000 hadis sanad dan matannya. Namun kita matannya hafal 5 buting. Innamal a'malu binniyat hafal. Apalagi jar? Apalagi kira-kira? Mah bisa ada yang hafal. Sebuting aja. Itu gin matannya aja hanya sanadnya, tambahnya ya kada tahu. Yang meriwayatkan aslinya gin kada ingat, apalagi terus sampai ke Nabi tambahnya jauh. Ini orang kalau level hafiz itu berarti dah 100.000. Ada lagi tingkatannya lebih ke atas sedikit. Lebih sedikit ke atas hujjah. Maka kalau Imam Ghazali itu Hujjatul Islam Al-Ghazali. Itu berarti berapa hafalnya? Itu man hafiza bisalasi mi'ati alfi hadisin matnan wasanadan. 300.000. Wah tambahnya. Kita membaca hadis sampai 300.000 bisa kada suah. Baca Riyadus Salihin gini bisa kada tamat. Nih guru membacakan Riyadus Salihin. Seminggu turun, 2 minggu libur. Berapa tuh ketinggalannya? Guru membacakan Bulughul Maram. Kalau aku membacakan Bulughul Maram, tapi yang diambil di dalam kitab Ibanatul Ahkam supaya kada nyamak, kada ngalih memaham. Seminggu turun, 2 minggu libur. Jadi apa ini? Kada paham karena kada berunut. Naik lagi ke atas. Hakim. Kalau hakim itu orang yang semua hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dia tahu, illal yasira, kecuali sedikit. Amun samuan mungkin kada dapang yang paling tahu, cuman hampir 100% dia tahu. Itu hakim namanya. Nah, jadi kita balik. Hafiz Syamsuddin Muhammad Ibnu Nasir Ad-Damaski itu beliau karena melihat ada hadis di dalam Sahih Bukhari di mana Abbas paman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melihat paman Nabi yang lain Abu Lahab setiap hari Senin dapat keringanan.
Itu waktu itu Abbas bertanya lawan Abu Lahab, Lahab, ini kayak apa? Di akhirat nih kayak mana nih? Di akhirat, pah, ujar Lahab, sakit badan. Karena pukuli tarus, gak ada ampih-ampih. Kada suah capek tukang pukulinya itu nah. Kalau di dunia kan polisi itu memukuli paling hari pertama hari kedua muyak-muyak gampih lagi nya. Beh itu berokokan lawan polisi. Ya takut nih yang pernah masuk penjara. Hari pertama hari kedua, mbah 2 minggu kemudian bekawan lawan polisi. Berokokan. Ini penjaga neraka kada bisa istirahat, pukuli terus. Cuman ujar Abu Lahab, aku kalau hari Senin lawan malam Seninnya kada dipukuli. Santai aja. Dan dari jari-jariku ini keluar air, aku kau minum. Kenapa? Kata Abbas, itu gara-gara hari Senin itu Nabi Muhammad lahir kan? Nah, dan hari itu aku bahagia. Dan kebahagiaanku itu kumerdekakan Suwaibah yang memberi kabar bahwasanya kita dapat ponakan Muhammad itu. Nah, gara-gara itu. Nah, di hadis itu yang di Bukhari-nya. Lalu diambil oleh Hafiz tadi Samsuddin Muhammad Ibnu Nasir Ad-Damaski. Kata beliau, "Idza kana hadza kafiran, ja'a zammuhu bitabbat yada fil jahimi muhallada." Apabila ini orang kafir yang telah datang celaan terhadap orang kafir ini dengan kalimat tabbat yada. Kan tabbat yada Abi Lahab wa tab tuh. Fil jahimi muhallada, orang kafir ini pasti kekal di dalam neraka. Ata annahu yaumal isnaini daima. Datang bahwasanya tiap hari Senin selama-lamanya. Pokoknya tiap hari Senin, kapanpun Senin, udah seminggu Senin. Nah, setiap hari Senin yuhaffafu anhu bisururi bi ahmada, maka dihilangkan siksaan daripada Abu Lahab itu disebabkan karena gembiranya Abu Lahab dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan yang di dalam hadis Bukhari itu. Nah, lalu kata Hafiz Samsuddin Muhammad Ibnu Nasir tadi, "Fama zannu bil abdilladzi kana bi ahmada masrura wa mata muwahhida." Kalau orang kafir aja dapat keberuntungan seperti itu, kira-kira pendapat kamu bagaimana kalau terhadap orang Islam yang dia itu gembiranya dengan Nabi Muhammad itu terus-terusan dan dia mati dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan beriman. Kalau orang kafir bahagia dengan maulidnya Nabi dapat untung, kira-kira kalau orang Islam dapat untung enggak? Ya pasti lebih dapat untung lagi. Ini kiasnya namanya kias aulawi kalau kita belajar usul fikih. Kalau yang sekali bahagia dapat keberuntungan, bagaimana orang yang bahagianya itu berkali-kali tentu lebih lagi dapat keberuntungan. Itu yang jadi kita ini kada ampih-ampih peringatan maulid. Kadang-kadang siang maulid, malam maulid pulang. Kadang-kadang bisa juga pengteler. Aku tuh beberapa kali diundang mau kada tulak. Keuyuhan. Tapi seperti itulah. Ini jangan sampai kita itu ikut aliran orang yang mengatakan, "Bah, ini pekerjaan bid'ah." Ini sudah dibahas oleh para ulama dahulu yang mengatakan benar ini adalah peringatan yang dianggap sebagai bid'ah. Kalau pekerjaan ini dianggap tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Bid'ahnya hanya bid'ah nama saja. Tetapi amaliyah yang dilakukan gak ada bid'ahnya. Semuanya sunnah. Kenapa? Karena yang pertama misalnya ketika kita memperingati maulid Nabi Muhammad SAW yang nyata kita berkumpul.
Berkumpul itu namanya di dalam Islam silaturahmi. Kalau silaturahmi disuruh enggak? Disuruh. Man arada ayyub satalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Kalau ada di antara kalian yang ingin rezekinya banyak, kalau ada di antara kalian yang ingin umurnya panjang, maka jangan lupa silaturahmi. Berarti silaturahmi disuruh. Kemudian, kalau kita maulid seperti ini biasanya tadi baca salawat. Kalau baca salawat itu gak usah ditanya lagi. Gak usah ditanya lagi. Terlalu banyak hadisnya. Gak usah kita sebut itu. Kemudian ngapain lagi kita? Dengar ceramah model seperti ini. Dengar ceramah berarti nuntut ilmu. Orang kalau nuntut ilmu pahalanya sama fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Fa idza mata syahida. Kalau ada orang yang pergi nuntut ilmu berarti dia keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ternyata orang itu mati misalnya, tuh kalau di sekumpul tuh kadang-kadang bisa mati orangnya jauh, Bang. Ada mulai Kandangan, ada yang mulai Tanjung, ada yang mulai Amuntai, ada yang mulai Barabai, itu yang mulai sininya. Kalau semakin parah tuh semakin banyak. Namanya orang beribu-ribu, bahunda, ada seikung-seikung yang rabah. Ada juga yang mati. Kada apa-apa. Kada ada orang babai mah mati, aku dinak lagi jar pengajian. Kada apa-apa. Tatap jat bahannya pengajian. Jadi aku dikirimi kawan gambar kuburan. Gambar kuburan. Bakain kuning. Jadi ini kubur pembakal aja. Ya, di pondokan kami itu dahulu ada orang apa ya? Udah terlalu orang apa nih? Yang bukan ke sini. Rimpi itu apa rimpi? Di Banjar. Lebih pandangan lagi no juga. Lagi sakit. Nah, orang Binuang. Jadi ada kawan orang Binuang karena tuha di pondokan tuha. Jadi di pondokan itu biasa aja tuha. Sambat buahnya pembakal. Jadi waktu aku datang, waktu dahulu lah, menapak lawan aku. Mudahan jadi ikam cepat kawin. Wah, jariku, situ yang tuha, situ yang cepat. Memang itu juga harapannya katanya. Mendoakan orang cepat kawin, maka kita yang duluan kawin katanya. Nah, tapi yang jadi patokan tadi, ada kawan mengirimi foto ini jar kubur pembakal, bakain kuning. Bah, jar bakaramat kajar. Ujar kawanku. Nah, kenapa? Itu lagi bulik haulan guru sekumpul. Tabrakan, mati. Kayak ini kuning orang. Ini bujuran ini. Itu di parak masjid apa tadi? Ada kan masjid Benuang tuh. Cari ya hadis itu. Kayaknya hendak kuliah hati dah mati bila aku ke situ hendak periksa mana nih kuburan ini. Aku belum, hanya dikirimi kawan aja. Jadi seperti itu. Jadi kita ulang. Jadi orang kalau bahagia dengan apa ya? Orang kalau termasuk datang ke majelis ilmu ini, kalau keluarnya dihukumkan fisabilillah tadi. Kalau mati syahid, kan jadi masalah. Ikam berdiam di rumah gin mati juga tetap. Kalau aku jar kada wani ke masjid. Ini Covid belum habis lagi. Bah, orang lawas sudah Covid habis, ikam tatap aja kada wani bungul banar. Nah, tuh jadi berarti kan kita adalah yang bid'ahnya. Kalau namanya peringatan Maulid benar, dari segi nama orang bilang ini pekerjaan enggak ada di zaman Rasulullah. Tapi kalau kegiatannya enggak ada kegiatannya ini yang melanggar. Lalu misalnya berdoa, ada garang dilarang berdoa? Tidak ada dilarang sama sekali. Bermakanan, adakah dilarang orang memberi makan lawan orang lain? Tidak ada. Jadi namanya peringatan Maulid itu bolehlah kalau mau dibilang bid'ah, tapi kegiatannya semuanya sunnah hukumnya. Jadi kalau biar behimat buahan Wahabi menyambat itu bid'ah, tetap kada pacangan berhasil. Karena kita nih ada bungul-bungul banar juga. Sambat bid'ah lalu pacangan ampih. Ada mungkin juga. Banyak dalilnya. Bahkan Quran
secara sekilas memang menyuruh seperti itu. Yang qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Atau misalnya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingati nikmat Tuhan lawan kalian. Itu nikmatnya Nabi Muhammad dilahirkan itu. Buktinya id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Itu kan orang asalnya kafir lalu jadi beriman, orang yang asalnya bermusuhan lalu jadi kayak bersaudara gara-gara Nabi Muhammad SAW. Nah, ini udah sesuai lawan Quran, sesuai lawan hadis. Ada orang yang buat bid'ah harus dipakai. Kemudian orang memperingati Maulid Nabi ini, nah tuh kalau judulnya ini supaya kita itu mencintai Nabi Muhammad diantaranya. Karena biasanya kalau peringatan Maulid itu diceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW. Cuman kalau boleh saya tambahkan, cinta kita itu harus cinta yang benar. Jangan cinta palsu. Maka kalau ditanya, cinta yang benar itu apa? Hakikatul mahabbah al-mutaba'ah. Yang namanya bubujuran cintanya ada cinta asli, ada cinta palsu. Namanya cinta asli itu mutaba'ah. Kalau Nabi melakukan model seperti itu, kita ikutan yang seperti itu. Walaupun tentu kualitas kita itu kada sama lawan Nabi. Tapi tetap harus meniru-niru lawan Rasulullah SAW. Itu sebabnya ada salah seorang ulamanya tabi'in, Imam Hasanul Basri. Kamu tahu seorang Imam Hasanul Basri itu ulamanya tabi'in. Bapak mamanya itu budak. Bayangkan, bapak mamanya budak. Tapi budak dari sahabat Nabi dimerdekakan. Itu yang berkali-kali aku ceritakan juga. Itu sebabnya kenapa muncul kata-kata Imam Hasanul Basri, unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Orang waktu Imam Hasanul Basri mengajar, orang ada yang enggan untuk belajar dengan beliau. Kenapa? Karena dianggap yang pertama turunan budak. Turunan budak itu dianggap tidak selevel dengan orang yang asli merdeka. Padahal tidak kalau dalam Islam. Kemudian beliau orangnya kulitnya asmar. Asmar itu coklat. Terhirang pada kita lagi. Kalau kita ini masih lumayan. Nah, coklat. Kamu sudah melihat coklat? Itu nah bonbon coklat tuh nah dilihat kayak mana? Atau beli pop es coklat. Nah, itu asmar. Ditambah lagi orangnya masih sangat muda. Jadi jadi orang koler belajar, kanakan, anak budak. Hitam pula. Coklat tadi. Separuh hitam deh coklat itu. Kalau hitam itu aswad. Ini asmar. Ini coklat tadi, Bang. Nah, lalu Imam Hasanul Basri bilang, unzur ila maqala. Orang kalau hendak pengajian, hendak apapun, hendak berguru, itu dilihati kata-katanya. Kira-kira pandiranku ini bujur kah kadakah? Sesuai kadakah? Pakai Quran kah? Pakai hadis kah? Benarkah dalam menafsirkan Quran? Benarkah dalam menjelaskan hadis? Kalau inya bujur, ambil. Wala tanzur ila man qala, jangan lihati orangnya. Kamu melihati aku orangnya, pah. Oler tadi, Bang, hirang tadi. Kekanakan pulang. Nah, itu. Nah, tapi Imam Hasanul Basri itu tuh diantaranya lagi ya. Imam Hasanul Basri itu orang yang ketika memerintahkan sesuatu pasti beliau melaksanakan itu. Ketika beliau melarang sesuatu pasti beliau yang benar-benar meninggalkan itu. Suatu saat Imam Hasanul Basri itu didatangi oleh para budak. Kawan sejawat. Kan bapaknya budak tadi ya. Tapi sudah dimerdekakan. Nah, ada budak-budak yang lain. Kawan-kawan bapaknya. Mungkin budak itu tidak dimerdekakan lalu beranak kawan-kawannya Imam Hasanul Basri berarti.
Datang budak-budak kepada Imam Hasanul Basri yang tuan guru sudah. Lalu kata budak-budak ini, guru, aku nih habah ikam bagaimana rasanya jadi budak, pasti kada nyaman. Dan Islam itu menganjurkan itku rakabah, memerdekakan budak. Maka kalau pian yang ceramah menyuruh orang memerdekakan budak, dijamin pacangan banyak yang memerdekakan budak. Nah, kami ini pacangan merdeka ini. Ini yang minta apa ya? Minta kepada guru tuh supaya inya nyaman. Nggak apa-apalah. Kata Imam Hasanul Basri, insya Allah aku sampaikan. Pas pengajian, mulai awal didengari oleh para budak. Walaupun banyak juga orang lain ya, karena tuan guru. Mulai awal sampai wabillahi taufik wal hidayah, tidak ada kisah budak. Nah, ujar budak kan ingatkah? Atau ada hakunkah? Nyuruh kami jadi budak belawasankah? Minggu kayaknya pengajian pulang. Datangan pulang, buhan budak mendengari. Siapa tahu minggu ini. Kadada pulang dari awal sampai akhir. Kadada kisah budak-budak kan. Kisah yang lain aja. Nah, ujar budak. Iya, sedang ini. Di minggu ketiga didatangi pulang. Kadada pulang. 3 minggu sudah. Bah. Iya, amin. Mentang-mentang pesan dari orang miskin ini. Kada ingat lagi lawan kawan ini. Mentang-mentang tuan guru sudah. Tapi di minggu keempat, mulai awal Hidin menceritakan tentang memerdekakan budak. Orang kalau memerdekakan budak, sekarang tidak ada lagi budak. Orang kalau memerdekakan budak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerdekakan dia. Bahkan maaf ya, kalau di dalam hadis itu, kata Rasulullah, zakaran bizzakari. Nabi sebut itunya, bayangkan. Kan kalau orang memerdekakan budak kepalanya, maka kepalanya dimerdekakan dari neraka. Orang memerdekakan budak tangannya, maka tangan orang yang memerdekakan budak itu dimerdekakan juga. Orang yang memerdekakan badan si budak itu, maka badannya akan dimerdekakan Tuhan dari neraka. Nabi sebut loh itu. Coba aja dilihat di kitab Az-Zawajir. Nabi sebut. Kan hendak aku artikan, Bang, yang paham-paham, yang kada paham ya sudah. Nasib ikam kada tahu bahasa Arab. Nabi sebut itu. Jadi ketika Imam Hasanul Basri yang lalu alhamdulillah kata buhan budak ya udah nih pas nih babaya bulik kan dikiak gawilai tuan guru Hasanul Basri tadi. Guru, kenapa anak kasawat sabulan? Lawas banget. Kenapa? Nah, ya Imam Hasanul Basri itu kan hendak ku sampaikan lawan orang. Aku menyuruh orang memerdekakan budak. Cuman masalahnya sebelumnya aku kada pernah memerdekakan budak. Aku kada kawa menyuruh orang lawan kerjaan yang aku seorang kada pernah menggawi. Ini kalau pinata masuk ayat yang ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Aku jar Imam Hasanul Basri kada wani. Nah, hanyar-hanyarnya aku dapat duit. Kutukarakan budak, ku merdekakan budak. Nah, karena sudah aku melaksanakan memerdekakan budak, hanya aku wani menyampaikan. Amun kita. Ingat ya, tarawih itu 20. Ini peringatan 17 Ramadan ini. Sekalinya babaya peringatan 17 Ramadan biasanya 20, jadi 8. Wujud. Karena Bapak jawab lah. Lain Hasanul Basri. Nah, kita ulang. Nah, jadi kata Imam Hasanul Basri, tadi kita bicara mahabbah ya. Jadi peringatan Maulid ini supaya kita kenal dengan Nabi Muhammad SAW, supaya muncul rasa cinta kita. Tapi cinta yang ada pada kita ini asli atau tidak? Itu tadi hakikatul mahabbah al-muwafaqah. Yang namanya benar-benar cinta itu, cinta asli, itu kalau menurut mengikuti. Nah, ini kata Imam Hasanul Basri, ya ayuhan nas, la yaghurrannaka qaulu man qala al-mar'u ma'aman ahab. Wahai manusia, kalian jangan sampai tertipu ya dengan kata-kata Nabi yang Nabi mengatakan al-mar'u ma'aman ahab. Tuh jangan ikam artikan sakahandak ikam. Ikam kenapa ajar kada bersembahyang? Ada apa ju ajar aku ni cinta lawan Nabi. Kalau cinta lawan Nabi, hadis sahih.
Aku sudah melihat di Sahih Bukhari, katanya. Wah, hebat juga nih. Suah membaca Sahih Bukhari, tamat sembahyang. Sekalinya terjemahannya aja. Arabnya gini gak bisa membaca juga. Indonesianya jadi bacanya. Nah, benar itu ada di Sahih Bukhari. Otomatis kan hadisnya sahih ya. Nah, tapi itu harus dipahami dengan pemahaman yang benar. Itu yang tadi kata Imam Hasanul Basri, la yaghurrannaka qaulu man qala al mar'u ma'a man ahab. Jangan sampai kalian ya tertipu dengan hadis Nabi. Ini bukan hadisnya yang menipu, ikam yang tertipu gara-gara salah paham maksudnya. Makanya menuntut ilmu itu tetap jual lawan orang yang ahlinya. Namun tidak, ya itu ini jaru guru kami ini mulai langit. Kan bisa sembayangan lagi. Ini harap pada Nabi, jar guru kami ini. Wah, hebat benar ini harap pada Nabi. Nah. Lalu Imam Hasanul Basri melanjutkan. Innal Yahuda wan Nasara yuhibbuna nabiyahum wala yakunu ma'ahum. Orang Yahudi, orang Nasrani itu cinta loh dengan nabi-nabinya. Kalau ditanya kepada orang Yahudi, kamu cinta nggak kepada Nabi Musa? Cintalah. Kalau ditanya kepada orang Nasrani, kamu cinta nggak kepada Nabi Isa? Ya cintalah. Gak mungkin saya nggak cinta. Tapi yang diajarkan oleh Nabi Musa, yang diajarkan oleh Nabi Isa, mereka abaikan. Yang dimana pengajaran tauhid itu pasti sudah Allah itu satu. Tapi mereka apa? Yahudi berkata Uzair ibnullah. Orang Nasrani berkata Al-Masihu ibnullah. Uzair anak Allah. Kata orang Nasrani Isa anak Allah. Itu kan sudah menyimpang jauh. Maka walaupun mereka mengaku cinta lawan nabi mereka, tapi kerjaan mereka gak sama dengan nabinya, maka kalau nabinya masuk surga, tetap ini kada masuk surga. Nah, jadi cinta kita itu harus benar. Cinta yang benar apa? Berarti mutabaah lawan Rasulullah. Walaupun levelnya kada mungkin sama. Kalau Nabi sembahyang, berarti kita harus sembahyang juga. Kalau Nabi puasa, berarti kita harus puasa juga. Kalau Nabi menyuruh kita berbuat baik lawan orang lain, maka kita juga harus berbuat baik kepada orang lain. Itu namanya mutabaah. Walaupun kalau ditanya kualitas sembahyang kita dengan kualitas sembahyang Nabi, jauh. Jangankan lawan Nabi. Ada cucunya Nabi, Ali Zainal Abidin. Itu setiap kali beliau berwudu, itu langsung pucat. Berwudu pucat. Ditanyai, kenapa pian pucat? Nah, kata beliau, kayak mana kada pucat? Ini sebentar lagi hendak berjumpa dengan Allah yang melihat zahirku sekaligus melihat batinku. Kalau ada salah-salah kan kadanya aman. Kita biasanya hendak bertemu lawan bupati aja. Pina, ini cocok ada baju ini. Oh, Pina kada cocok ini. Pantas kada nih. Bersandal boleh kada? Bah, jurang kada boleh bersandal. Harus bersepatu. Kada bisa sepatu. Minjam ke sebelah. Pina takutan salah ketemu bupati. Apalagi ketemu Tuhan. Nah, itu kualitas orang dalam sembahyang. Kita jangankan hendak ba'adu lawan Nabi. Ba'adu lawan yang model seperti ini kan ada harapan. Tapi yang paling penting samalah. Sama pada apa? Sama pada sembahyang. Maka amun ada yang aliran tamat, walaupun ngaku cinta lawan Nabi Muhammad, maaf aja. Kada pacangan sama lawan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di dalam surga, yang tamat tatap masuk neraka. Mun kada tamat pangjar tapi koler aja. Mun tamat itu berarti kada anggap wajib ya. Kalau koler itu koler. Nah, amun koler aja berarti berdosa. Berarti mun koler itu kadang-kadang sembahyang juga. Itu nanti berhitungan. Berapa banyak kada sembahyang dihukum. Kalau lagi teriak didengari Nabi itu ada harapan cepat keluar. Karena Nabi itu orang yang kemarin sudah kita bahas. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun alaihi ma anittum. Ketika ada kesusahan yang terjadi kepada orang beriman, maka Nabi juga merasa susah. Kalau di dunia orang kada berduit, Nabi beri duit. Tapi orang kada berduit itu tidak sesusah orang masuk neraka. Kira-kira kada berduit dengan masuk neraka, mana susahnya dua? Pasti masuk neraka kalah. Nah, orang masuk neraka itu susah. Kalau inya masih aja beriman gitu ya, Tuhannya Allah, ya cuman banyak banget dosanya itu berarti nya masuk neraka susah. Kalau dia beriman, itu asal kedengaran aja kuciakannya itu. Nabi cari itu, Bang. Periksa. Mana nih? Nah, kamu masuk neraka itu hangit tuh, Bang. Untung aja Bang Nabi itu tahan lawan api neraka. Karena Nabi itu selama masih ada orang yang beriman di dalam neraka, selama itu juga Nabi belum bahagia. Ini sudah sering sebetulnya kita bahas ketika Allah mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah akan memberi kepada kamu sesuatu yang paling penting kamu harus bahagia. Nah, lalu Nabi menjawab dengan kalimat wallahi. Nabi mulai dengan sumpah, demi Allah, inni la arda, aku tidak ridha, idza kana wahidun min ummati, apabila satu dari umatku finnar, masih berada di dalam neraka. Jadi selama ada umat Nabi Muhammad di dalam neraka, selama itu juga Nabi belum bahagia. Itu yang azizun alaihi ma anittum. Maka mudah-mudahan kita itu dengan sering bermaulid, berarti kita dipandang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering bermaulid berarti kita menyebut-nyebut Rasulullah, dan menyebut-nyebut Rasulullah itu akan turun rahmat. Karena ada yang mengatakan ini hadis, ada juga yang mengatakan ini hanya sampai kepada Ibnu Sirin. Ada yang mengatakan marfu, berarti sampai ke Nabi. Yang inda dzikris salihin tatanazzalur rahmat. Ketika menyebut manakib orang saleh, maka akan turun rahmat. Kata ulama, kalau menyebut orang saleh aja dapat rahmat Tuhan, bagaimana kalau menyebut yang paling saleh di antara orang-orang saleh? Yang paling saleh di antara orang-orang saleh kan Rasulullah SAW. Ulangi sekali lagi, mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis-majelis maulid, kita dilihat oleh Rasulullah SAW. Dan kalau Nabi sudah melihat kita, Nabi tidak akan pernah melupakan lawan kita. Dan mudah-mudahan itu menyebabkan kita menjadi orang yang beruntung, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.